Baik, selanjutnya kita masuk pada yang ke C. Yang C, bila ingin muatan C tetap diam, maka tentukan besar muatan dan tambah posisinya. Solusi tidak optimal, silakan diatur jumlah jenis muatan atau posisi atau besarnya. Baik, di sini untuk yang C kita mencari muatan Q atau rumus yang diturunkan itu sama dengan Q sama dengan E muatan listrik dikali dengan R kuadrat per K. Maka di sini 360 dikali R2 per K. Tadi R-nya sama dengan 2, maka di sini 2 kuadrat per 10 per 9 dikali 10 pangkat 9. Mohon maaf ini salah tulis 5, harusnya 9. Maka hasilnya sama dengan 166 dikali 10 pangkat 9, maka hasilnya sama dengan 160 NC. Baik, yang selanjutnya muatan listrik di sini sama dengan 1980. Sama seperti tadi, Q sama dengan dikali R kuadrat per K, maka hasilnya sama dengan 1980 dikali 2 kuadrat per 9 dikali 10 pangkat 9, maka hasilnya sama dengan 880 dikali 10 pangkat 9, maka hasilnya sama dengan 880 NC. Baik, di sini lanjut nomor 2. Sebuah rangkaian listrik tersusun atas dua kapasitor yang tersusun secara paralel. Kapasitor A berupa 2 silinder konduktor tipis, memiliki jari-jari 2 cm dan 4 cm. Dengan pasangan muatan 8 NC, ada bahan dieletrik dengan nilai K sama dengan 2. Kapasitor B berupa 2 bola konduktor tipis yang memiliki jari-jari 3 dan 6 cm dengan pasangan muatan 0,8 NC. Tentukan A potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor. Baik, tadi kita sudah baca soalnya, kita identifikasi di sini R1-nya sama dengan 3 cm, R2 sama dengan 6 cm. R1 ini sebagai A, R2 sebagai B, dan Q-nya ini sama dengan 0,8 NC. Di sini yang pertama itu kita menghitung beda potensialnya dulu. Di sini kita gunakan rumus potensial kapasitor bola. FB sama dengan K dikali Q dikali dengan B kurang A per A dikali B, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 0,8 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan nilai B nya tadi 6, A nya 3, 6 dikurang 3 dikali dengan 10 pangkat min 2 per 3 kali 6 dikali dengan 10 kuadrat dikali lagi dengan 10 kuadrat. Ini kita coret di sini. Coret. Di sini juga coret. Maka di sini 9 dikali 9 dikali dengan 0,8, maka hasilnya sama dengan 7,2. 6 dikurang 3 hasilnya sama dengan 3. Terus maka hasil yang kita dapat di sini sama dengan 120 volt. Kemudian kita menghitung kapasitansinya sama dengan CB dikali Q per F. Q-nya tadi kita dapat, Q-nya tadi itu 0,8 dikali dengan 10 pangkat min 9. Untuk V-nya voltnya tadi kita sudah dapatkan di 120 volt. Di sini langsung saja 2/3 dikali dengan maka hasil yang kita dapat sama dengan 2/3 dikali 10 pangkat min 11 farad. Kemudian untuk kapasitornya R1 nya sama dengan 1 cm, R2 nya sama dengan 4 cm, Q nya sama dengan 8 NC. Di sini K nya sama dengan 2. Kita asumsikan I sama dengan L sama dengan 1M. Maka di sini kita mencari potensial awal.
Oh ya, kita mencari potensial awalnya dulu. Rumus potensial awal sama dengan 1 per 20. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Angelo di Musikita dengan NIM 108022500025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UTS Fisika 2 2026. Yang pertama yaitu sebuah batang A memiliki muatan yang terdistribusi merata dengan total muatan 30C. Batang tersebut berada di sepanjang titik min 6 dan min 5 M sampai titik 19 dan min 5 M. Sebuah muatan titik B sebesar 2,5C berada di titik koordinat 0 dan 3. Yang A, gambarkan kondisi tersebut dan tentukan total vektor medan listrik pada titik 3 dan 7 M. Kita langsung pada jawabannya di sini. Kita gambarkan di sini tadi titik koordinat min 6 dan min 5 di sini, dan titik koordinat 19 dan min 5, dan titik koordinat 3 dan 7. Dan pada soal A kita disuruh tentukan untuk menentukan total vektor medan listrik pada titik 3 dan 7. Dan di sini jarak tegak lurus yang kita dapat pada koordinat titik 3 dan 7 di sini adalah 12. Dan untuk ujung batang kiri sama dengan 9 dan ujung batang kanan adalah 16. Di sini kita hitung ujung kanannya dulu. Di sini untuk ujung kanannya di sini 12 kuadrat. Kita tambahkan dengan 16 kuadrat, maka hasilnya sama dengan 144 ditambah 256, maka hasilnya sama dengan 400. Akar 400 ini adalah 20. Kemudian untuk yang kiri di sini 9 kuadrat kita tambahkan dengan 12 kuadrat, maka hasilnya sama dengan 81 ditambah 144, maka hasilnya sama dengan 225, maka akar 225 adalah 15. Kemudian yang berikutnya kita menentukan sudutnya menggunakan trigonometri, perbandingan trigonometri ya. Cos B di sini sama dengan 12 per 20, kita bagikan dengan 4, maka hasilnya sama dengan 3 per 5. Untuk sin B 16 per 20 kita bagikan dengan 4 juga, maka hasilnya sama dengan 4 per 5. Dan kemudian untuk cos A kita dapat 12 per 15, kita bagikan dengan 3, maka hasilnya sama dengan 4 per 5. Kemudian sin A kita bagikan dengan 3, maka hasilnya sama dengan minus 3 per 5. Langkah selanjutnya itu kita menentukan rapat muatannya. Rapat muatannya di sini sama dengan Q per L. Kita masukkan rumusnya sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 6 per 25. 30 per 25 ini kita bagikan dengan 5, hasilnya sama dengan 6 per 5 dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Di sini untuk nilai A-nya tadi kita dapatkan sama dengan 12. Kemudian sekarang kita akan menentukan medan listrik dari batangnya ini. Kita masukkan saja di sini K dikali rapat muatan per A, kita masukkan cos B dikurang cos A ditambah sin B dikurang sin A, maka kita masukkan rumusnya di sini tadi 9 dikali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 6 per 5 kali 10 min 6 pangkat min 6 per 12. Tadi A nya 12. Kita masukkan nilai cos B yang tadi kita sudah dapatkan itu 3 per 5. Untuk cos A nya 4 per 5 kita kurangkan, kita tambahkan dengan nilai sin B nya tadi 4 per 5
dikurangkan dengan sin A min 3 per 5. Kita jumlahkan langsung saja. Maka di sini min 3 kurang min 4 kurang 4, maka hasilnya sama dengan min 1, maka hasilnya sama dengan min 1 per 5 ditambah 4 dikurang min 3, maka hasilnya nambah, maka hasilnya sama dengan 7 per 5. Jadi kita taruhkan di sini 9 dikali 1 sama dengan 9, terus 10 nya ini dikali 5 sama dengan 50, maka hasilnya sama dengan min 9 per 50. Kemudian ditambah dengan 9 dikali 7 sama dengan 63 ditambah per 10 dikali 5 sama dengan 50, maka sama dengan 63 per 10 dikali dengan 10 pangkat 3. Kemudian di sini kita menemukan medan listrik dari muatan titiknya di sini. Dari gambar itu mana ya tadi itu? 3 dan 4. Mana ya tadi itu? Ya, ini 3 dan 4. Tadi mana ya itu? Nah, ini kita masukkan 3 per 7 dikurang 0 per 3, maka hasilnya sama dengan 3 per 4. Maka untuk titik muatan titiknya di sini 3i ditambah 4j. Untuk r-nya sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, maka hasilnya sama dengan 9 tambah 16 akar dari 25, maka hasilnya sama dengan akar 25. Maka untuk akar 25 sama dengan 5. Kemudian di sini yang terakhir kita menjumlahkan medannya. Di sini 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 pangkat 5 dikali dengan 10 min 6 ditambah yang tadi muatan titiknya 3i ditambah 4i per 5. Ini harusnya kita coret di sini. Maka hasilnya kita sama yang kita dapat adalah 540i ditambah 720j n per c. Maka sama dengan min 180i ditambah min 1260j sama dengan 540i ditambah 720j. Kita tambahkan di sini, maka hasilnya sama dengan 360i ditambah 1980j. Baik, di sini lanjut nomor 2. Sebuah rangkaian listrik tersusun atas 2 kapasitor yang tersusun secara paralel. Kapasitor A berupa 2 silinder konduktor tipis, memiliki jari-jari 2 cm dan 4 cm. Dengan pasangan muatan 8 NC, ada bahan dieletrik dengan nilai K sama dengan 2. Kapasitor B berupa 2 bola konduktor tipis yang memiliki jari-jari 3 dan 6 cm dengan pasangan muatan 0,8 NC. Tentukan A. Potensial dan kapasitansi pada masing-masing kapasitor. Baik, tadi saya baca soalnya, kita identifikasi di sini R1-nya sama dengan 3 cm, R2 sama dengan 6 cm. R1 ini sebagai A, R2 sebagai B, dan Q-nya ini sama dengan 0,8 NC. Di sini yang pertama itu kita menghitung beda potensialnya dulu. Di sini kita gunakan rumus potensial kapasitor bola. FB sama dengan K dikali Q dikali dengan B kurang A per A dikali B, sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 0,8 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan nilai B nya tadi 6, A nya 3, 6 dikurang 3
dikali dengan 10 pangkat min 2 per 3 kali 6 dikali dengan 10 kuadrat dikali lagi dengan 10 kuadrat. Ini kita coret di sini. Coret di sini juga coret. Maka di sini 9 dikali 9 dikali dengan 0,8 maka hasilnya sama dengan 7,2. 6 dikurang 3 hasilnya sama dengan 3. Terus maka hasil yang kita dapat di sini sama dengan 120 volt. Kemudian kita menghitung kapasitansinya sama dengan CB dikali Q per F. Q-nya tadi kita dapat, Q-nya tadi itu 0,8 dikali dengan 10 pangkat min 9. Untuk V-nya voltnya tadi kita sudah dapatkan di 120 volt. Di sini langsung saja 2/3 dikali dengan maka hasil yang kita dapat sama dengan 2/3 dikali 10 pangkat min 11 farad. Baik, kemudian kapasitor R satunya sama dengan 2 cm, R2 nya sama dengan 4 cm, Q sama dengan 8 NC, K sama dengan 2, dan kita asumsikan I sama dengan L sama dengan 1 M. Maka di sini kita menghitung potensial awalnya dulu. 1/2 pi E sama dengan Q per L in kemudian dikalikan dengan B per A. Untuk B nya tadi itu sama dengan 4 dan A nya sama dengan 2. Kita masukkan dari awal dulu 18 dikali 10 pangkat 9 terus dikali dengan 8 terus dikali lagi dengan 10 pangkat 9 in dikali dengan 4/2. Kemudian hasil yang kita dapat di sini sama dengan 144 in. Kemudian kita dapatkan hasil yang di sini sama dengan 99,8132. Kemudian di sini kita mencari menghitung kapasitansinya sama dengan Q per V sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 9 per 49 dikali 49,91. Maka hasil yang kita dapatkan di sini sama dengan 0,1603 dikali dengan 10 pangkat min 9. Lalu kita ubah lagi sama dengan 16,03 kali 10 pangkat min 4 farad. Baik, kemudian yang 2B, kapasitansi total dan energi total yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Ini untuk yang pertama, pada yang bola C totalnya sama dengan C1 tambah C2. Tadi C1 nya kita dapat 2/3 dikali 10 pangkat min 11 dikali dengan 16,03 dikali dengan 10 min 11. Maka hasil yang kita dapatkan di sini sama dengan 16,7 dikali 10 pangkat min 11 farad. Kemudian yang satunya lagi sama dengan 1/2 dikali C1 per V1 kuadrat. 1/2 dikali 16,03 dikali 10 pangkat min 11 kemudian dikali dengan 45,51 kuadrat. Di sini hasil yang kita dapatkan sama dengan 19,965,43 dikali dengan 10 pangkat min 11 joule. Untuk E2 nya di sini sama dengan 1/2 dikali C2 pangkat V2 kuadrat. Hasil yang kita dapat di sini sama dengan 1/2 dikali 2/3 dikali 10 min pangkat min 11 dikali 120 kuadrat. Hasil yang kita dapatkan di sini sama dengan 4.800 dikali dengan 10 pangkat min 11 joule. Maka totalnya di sini kita langsung jumlahkan saja
jumlahkan saja E1 dan E2 nya tadi, maka hasilnya sama dengan 2,48 10 pangkat min 2 joule. Baik, selanjutnya untuk nomor 3. Tinjau rangkaian searah seperti pada gambar di samping. Bila R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 4 ohm, dan sedangkan E1 sama dengan 6 volt, E2 7 volt, E3 10 volt, E4 8 volt, dan E5 adalah 11 volt. Yang pertama A, arus yang mengalir pada R1, R2, dan R3. Baik, di sini tadi kita sudah ada identifikasi dari gambarnya. Untuk mencari persamaan satu ini kita menggunakan hukum Kirchhoff 1, yang dimana arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka di sini I1 ditambah arus 1 ditambah arus 2 ditambah sama dengan arus 3 sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu arus masuk sama dengan arus yang keluar juga. Maka di sini loop sebelah kiri ini kita menelusuri lintasan yang kiri, kita menjumlahkan tegangan dan penurunan potensialnya. E5 ini dikurang E1 dikurang E4 sama dengan I1 dikali R1 kemudian dikurang dengan I2 dikali dengan R2. Maka di sini elementasi sama dengan 11 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 2I1 sama dikurang dengan 3I2. Maka sama dengan 11 dikurang 6 dikurang 8, hasilnya sama dengan min 3. Dan tadi itu yang ini 2I1 dikurang 3I2, maka ini adalah persamaan yang kedua. Untuk persamaannya ketiga di sini untuk loop sebelah kanan, ya sebelah kanan E3 ini ditambah E4 dikurang E2 ditambah arus 2 ditambah R2 ditambah arus 3 ditambah dikali R3, maaf, sama dengan 10 dikurang 8 dikurang 7, maka hasilnya sama dengan 11 sama dengan 3I2 ditambah 4I3, maka ini adalah persamaan tiganya. Baik, kemudian kita substitusikan ke persamaan ketiga, 11 sama dengan 3I2 ditambah 4 dikali I1 ditambah I2, maka hasil yang kita dapat di sini adalah 3I2 ditambah 4I1 ditambah 4I2. Di sini ada 4I2 yang sama, kita jumlahkan, maka I2 nya sama dengan 7 dan 4I1 dan I1 nya sama dengan 4 di sini 4I1. Maka persamaan yang kita dapatkan ini adalah persamaan keempat. Kemudian persamaan kedua ini kita kali 2, lalu kita kurang dengan persamaan 4. Persamaannya 2 ini tadi kita kali 2, maka hasilnya sama dengan min 6 sama dengan 4I1 dikurang 6I2. Kita kurang dengan persamaan 4 ini, maka hasilnya sama dengan 6 min 6 dikurang 11, hasilnya sama dengan min 17 sama dengan 4I dikurang 4I, hasilnya sama dengan 0. Kemudian min 6 dikurang min 7, hasilnya sama dengan min 13I2. Maka di sini I-nya sama dengan min 17 per 13 sama dengan 17 per 13 ampere. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 2. Maka di sini min 3 sama dengan 2I1 dikurang 3 dikali dengan 17 per 13. Maka di sini hasil yang kita dapatkan sama dengan 2I1 sama dengan 3 dikurang 51 per 3. Min 2I1
sama dengan 39 kurang 51 per 13. Maka hasil yang kita dapatkan sama dengan 12 per min 2 dikali 13. Maka hasilnya sama dengan I1 sama dengan 12 per 26. Maka sini kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 2. Maka hasilnya sama dengan 6 per 13 ampere. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1. Di sini I1 tambah I2 tambah I3 tadi, maka hasilnya sama dengan I1-nya tadi 6 per 13 ditambah 12 per 13 sama dengan I3 sama dengan 23 per 13. Maka untuk R1 R2 kita sudah temukan di sini. Ini. Kemudian kita lanjut ke soal B. Beda potensial antara titik A dan titik E. Di sini kita langsung saja masuk ke rumusnya. Di sini F sama dengan IR dikali dengan jumlah gaya totalnya. Di sini I1 dikali R1 dikali gaya minus gaya satunya ini sama dengan 6 per 13 dikali 2 dikali min 6. Maka hasilnya sama dengan 12 per 13 ditambah C sama dengan 12 ditambah 78 per 13. Maka hasilnya sama dengan 90 per 13 volt. Baik, sekian itu dari saya. Mohon maaf bila jika ada salah kata yang kurang mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.